Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi thumma ila arwahi tabi'in wa tabi'in tabi'in ada Rabbul Jalani thumma ila ruhi abaina wa ummahatina syayikhina wa asdatina wa jami'al muslimin wal muslimat syabahrihat ila ruhi Imam Abdul Katsir Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Ya Rabba Musa wa Harun wa Rabba Ibrahim wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam urzuqnal fahma warzuqnal ilma wal hikmata wal aqla ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Iki masih waktu kemarin nerang tentang kisah Nabi Ilyasa ya. Nabi Ilyasa. Kemudian setelah kematian Nabi Ilyasa, Bani Israel iku kafir maning. Setiap ada nabi mengikuti nabi, kemudian Nabi wis meninggal kafir maning, jahat-jahat maning karena pedewek maning. Hingga sampai kemudian selama kurang lebih 460 tahun dalam keadaan kafir di karu-karuan ya. 460 tahun itu uripe tanpa mengamalkan syariat sing Gusti Allah ya. Patang hingga Gusti Allah kemudian mengutus seorang nabi bernama Nabi Jalur Gaza ya, Palestina ku. Iku menguasai Bani Israel hingga semua orang Israel terusir, anak-anaknya terbunuh, dan ada satu orang perempuan yang selamat dari Bani Israel dipateni kabeh, sudah mati. Anak wong wadon kan lagi hamil, lagi matang umpetan. Doa ya Allah moga-moga aja dipateni kita li. Hingga dia hamil dan melahirkan seorang anak. Nah, maka anak ini nanti kemudian dinamai Samuel ya. Dan menjadi nabi. Dengung Nabi Samuel ya. Bukan Ismail, bukan, tapi Samuel. Samuel bahasa Ibrani artinya tersenyum. Mirip Ismail. Nah, Samuel ini nasabnya seperti ini, nasab Samuel. Wa Samuel bin Bali bin Alqamah. Nabi Samuel ya. Bin Bali bin Adi bin Alqamah. Alqamah.
bin Yarham bin Al-Yahwi bin Tahwi bin Suf bin Alqamah maning Alqamah bin Mahis dawa besan ke bin Mahis bin Amuso bin Izriya iku nasabe Nabi Samuel. Takaning dawa ya bahkan Nabi karena orang-orang penting dan bersejarah biasa nasabe anak kang nulis dan agak mengingat. Beda kalau kita bin pian bapak tua buyut wis mana beli kelingan. Ya, karena beli penting bahwa kita sih. Bahkan lebih penting mana Muhammad. Terus sampai tekaning Nabi Adam itu ada nasabe. Cuma nasabe Kanjeng Nabi Muhammad dibagi telu. Nasab sing Kanjeng Nabi sampai tekaning Adnan wis bener pasti bener. Nah, sing Adnan sampai tekan Nabi Ibrahim rada anak kang rada salah. Nah, sing Ibrahim sampai Nabi Adam itu wis kacau kan lo. Tapi anak namanya kabe. Nah, bah kita sih boro-boro tekaning papa apa tua buyut wis pragat manakan embo baru. Bu ya. Jadi Gusti Allah setelah Bani Israel ditinggal oleh Nabi Ilyasa, maka mereka menjadi kafir kembali, menjadi nakal-nakal kembali selama 460 tahun hingga Allah mengutus dari mereka seorang nabi bernama Nabi Samuel. Nah, Nabi Samuel ini ketika ibunya melahirkan Nabi Samuel, orang-orang Bani Israel ini lagi dikuasai oleh orang-orang Gaza dan Askolan. Nabi Samuel lahir masih kecil, ama ibunya itu dititipkan di musola. Mungkin bagian sih masih di ruang tajuk, bagian gereja ya, ning tajuk lah. Kanggo sebagai marbot, sebagai abdi tajuk. Kongkon nyapu, kongkon apa ngubah beres-beres, kon adan, pujian, kon belajar ngaji. Nah, suatu ketika Samuel kecil lagi turu, tiba-tiba ada suara bisik-bisik, Samuel cung, tangi cung, tangi singgelek. Anak kiai lagi ning wirid ya bengi jam 7. Marak Pak Kiai ngundang kita ta. Padahal duduk pakai minum apa? Cuma khawatir bukan Samuel kiwedi disangka apa-apa. Iya, kunani kita wis udah keturu maning. Ada undang-undang maning. Samuel cung tangi cung sampai ping telu. Ping telu ternyata kang mangun adalah malaikat Jibril. Bahwa ya cung Samuel siraku bakal kowe dadi nabi. Jadi diutusnya ku waktu turu dipastikan bahwa dia seorang nabi kuning malaikat Jibril ketika sedang tidur. Kemudian setelah besar Nabi Samuel ya bijaksana sebagai seorang nabi ya. Beliau berlaku seperti nabi lah, bijaksana, pinter, ngaji segala rupa, berdakwah hingga banyak kembali orang-orang Bani Israel kang beriman kembali. Setelah Bani Israel berkumpul kembali dan banyak yang beriman mungkin ribuan, karena hari Bani Israel rewel sih bengen mereka minta nyaluk diutusnya seorang raja. Tujuannya apa? Jadi Israel ya Nabi Samuel
kula di wong Israel ki njaluk kira-kira kula ki dikasih seorang raja yang kuat agar kita bisa berperang dan kami akan ikut mendukung di belakang raja. Nabi Samuel lebih percaya. Kenapa? Karena Bani Israel ketika zaman Nabi Musa alaihissalam ketika berperang itu beli gelem melu. Ingatkan ketika nyerbu Baitul Maqdis ngomongnya apa? Ya Musa, silakan kamu berperang di sana dan saya duduk saja di sini. Kalau menang saya ikut, kalau kalah saya lari. Itu Bani Israel di gaya. Nah, di zaman Nabi Samuel, Bani Israel minta seorang raja agar memimpin mereka untuk berperang. Nabi Samuel lebih percaya, wah, bengen bayar aku pada beli raja, emang temenan ya Nabi Samuel, saya berjanji bahwa nanti saya akan ikut berperang. Karena negara kita, daerah kita dikuasai dan kita sedang dijajah oleh orang-orang Gaza dan orang-orang Askolan. Ya. Akhirnya Nabi Samuel oleh wahyu Allah bahwa ya kok di tengah-tengah Bani Israel akan ada seorang raja. Maka Nabi Samuel mengatakan kepada orang Bani Israel bahwa ada seorang raja yang bernama Tolut. Raja ya, karena raja kan raja kang golongannya sing Bani Israel, nah raja bernama Tolut, nama raja. Tolut. Nah kok ana maning arane Jalut, beda maning ini rangan yang kono. Nama wong Tolut, Jalut, Kulut. Nah, Tolut ini nasabnya sebagai berikut. Tulis sedikit ya. Aduh, buru-buru baik. Anggo pegal-pegal nulis. Huwa Tolut bin Qais bin Afyala bin Soru bin Tahur bin Afyaha bin Anis bin Bunyamin bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi Tolut, iku Raja Tolut, iku masih turunane Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Tolut ini kan dudu Nabi ya, hanya raja. Kang dari Nabi mau kah Samuel kah? Nah, ketika Gusti Allah menurunkan Tolut sebagai raja, ternyata Bani Israil menolak. Mau njaluk dua raja anyar. Sekaligus dua raja Tolut semono gagah keren ditolak. Kan gua apa ya di Tolut sih? Ari biasa bakal raja sing turunan mana? Yahuda dan seterusnya, ternyata kan turunan orang lain. Dari turunan mau siapa? Sing
Bunyamin. Maka ditolak, diterima. Nah, jangan Nabi Samuel ya Bani Israel bahwa Allah menurunkan Tolut itu bukan sekedar orang biasa, tapi dia punya kekuatan, punya kecerdasan, dan juga punya strategi perang yang luar biasa. Akhirnya nerima, tetap Tolut menjadi raja untuk Bani Israel. Hingga untuk mendukung Tolut sebagai raja, Allah kembali menyuruh malaikat membawa tabut. Ingat beli? Tabut. Kalian beli? Tabut kotak sing ana waktu zaman Nabi Musa karo Nabi Harun sebagai tempat untuk ibadah wong zaman bengen ya tabutku pamayang ada tabutku lo kotak sekitar pirang meter kon kah iku turunkan kembali. Nah di dalam tabut iku ana peninggalan deke Nabi Musa karo Nabi Harun alaihissalam sampai malaikat menyerahkan tabut ning Tolut sebagai bukti bahwa Tolut iki didukung dan dipilih ning Gusti Allah. Nah, sawise Bani Israil gelem kudu gelem, maka Raja Tolut bersiaga mengkonsentrasikan pasukannya untuk menyerbu Baitul Maqdis, kembali untuk menguasai Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu tempat suci yang selalu rebutan setiap nabi. Singawit Nabi Musa, singawit Nabi Harun, bengan tiap Nabi Yakub. Iku ribut merebutakan Baitul Maqdis sampai sekian. Rebut ning Israel. Jadi Baitul Maqdis maka rebutan bae. Nah, Raja Tolut iki nyipnang pasukannya yang puluhan ribu lah, di atas 20.000 orang. Ayo siap mangkat menyerbu para penjajah kang maukah dari jalur Gaza karo Askolan. Dalam berangkat menuju ke Baitul Maqdis ternyata pasukannya Tolut, Raja Tolut menemui sebuah sungai. Nyebrang sungai. Dan Tolutnya, hei semua pasukan dengar baik-baik. Kalau kalian menemukan air di sungai, jangan minum air itu kecuali illa ghurfatan biyadi, kecuali satu sibukan dengan tangan. Aja minum siapa yang minum banyak, dia akan menjadi lemah dan tidak mampu berperang. Nabi Raja wis ngomong konon. Ternyata pasukannya Bani Israil memang karena pada beli nurut. Raja nungguri masih numpak jaran, nyuar bisa rebutan, bayun gop ningkali kok. Abangnya dengan aku dengan ST, 2000 dengan dengan numanya ya banyak kali. Kemudian saya karena zaman dulu masih ribuan tahun yang lalu kini sudah hingga yang di depan semua minum tapi orang. Jadi sebelum bakal pengen minum wis secawuk tangan kepwes aja kakek. Ternyata begitu selesai menyeberangi kali, semuanya merasa takut. Pasukan yang puluhan ribu beli gelem, saya takut nggak akan berperang, buatan mati. Dan tersisa berapa? Tersisa 310 orang kang nurut. Jadi sekitar 20.000 atau 15.000 pasukan, hanya 310 orang yang nurut terhadap perintahnya Raja Tolut dan Nabi Samuel Maula. Hingga hanya 300 wong yang berperang. Sebenarnya pasukan luar biasa. Ini peristiwa sama seperti peristiwa perang Badar. Ya, kan Muhammad. Orang Mekah, musyrik Mekah jumlahnya 1000, orang Islam jumlahnya 313, hampir mirip berpada. Setelah itu di antara 310 orang itu ada orang-orang yang jagoan yang berani mati. Pokoknya kita harus maju, apapun kita harus serang mereka. Kita kuat. Yang lainnya wis limpang pada menang pada ngorok pada turu kemudian kabeh.
juga semua berperang, dan di dalam pasukan itu ada seorang pemuda yang gagah perkasa bernama Daud. Di kangko dari Nabi setelah kisah ini. Daud adalah bagian dari pasukan Raja Tolut yang ikut berperang menundukkan Baitul Maqdis, merebut Baitul Maqdis. Dua, peperangan yang luar biasa dengan keberanian orang-orang Tolut yang hebat hingga pasukan yang puluhan ribu kocar-kacir kalah. Apalagi setelah Nabi Daud bisa membunuh raja yang namanya Raja Jalut. Di Tolut pihak orang Islamnya lah mereka. Kalau Jalut tingkatnya penguasa kang menguasai Baitul Maqdis hingga Raja Jalut dibunuh oleh panglima Laskar Tolut bernama Daud. Paham ya? Go. Setelah panglimanya mati, setelah rajanya mati, gak apa maning. Kocar kacir akhirnya pada melayu kabeh, pada kabur kabeh. Maka kemenangan berada di pasukannya Tolut yang jumlahnya cuma 310 orang mengalahkan pasukan lawan yang puluhan ribu. Nah, sebelum peperangan Raja Tolut sayembara. Nanti di antara semua pasukan-pasukan saya, sedunia barangkali masih akeh puluhan ribu. Siapa di antara kalian yang bisa membunuh Raja Jalut, akan saya nikahkan dengan putri saya dan saya angkat menjadi raja. Karena Tolut dia anak ayu pisan, gomblong mayeng, denok, demplon, geboy, lah. Oke sih. Nah, karena bapak saya mbaramukon, maka mau nggak mau akhirnya Nabi Daud dinikahkan dengan putrinya Raja Tolut. Mau ke? Nah, setelah itu maka Raja Nabi Daud juga menjadi semacam panglima. Dan ternyata setelah Nabi Daud jadi panglima, Raja Tolut kalah saing. Ternyata rakyatnya lebih mencintai Nabi Daud. Gagah, keren, berani, dan cerdas, dan pintar. Hingga Raja Tolut iri, merasa iri dan mengkel. Aduh, kita kesaing. Kita sebagai raja kok kalah kenang panglima. Jadi semua ngumpulin panglima baik. Setiap laporan emang panglima terus. Hingga Raja Tolut berupaya untuk membunuh Nabi Daud. Mengkel, aduh mantu kurang ajar jika kita disaingi tapi berkali-kali usaha itu tidak pernah berhasil hingga para kiai nasihati, ya Tuan Raja Tolut, jangan membunuh Nabi Daud, dia itu menantu Anda sendiri, dia panglima, dia punya jasa besar. Tapi apa yang terjadi? Para kiai kang nasihati malah dibunuh kabeh. Tas. Setelah membunuh kiai, mereka eling, aduh iya kita salah. Ternyata kok dinasihati malah kita membunuh penasehatnya. Akhirnya si Raja Tolut bertobat hingga ada peperangan. Raja Tolut membawa anaknya yang sebanyak 13 orang. Ayo melu perang hingga terbunuh dan tewas meninggal pada peperangan itu. Hingga kemudian kerajaan diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Sampai nikono go. Gua kembali mang akhirnya Nabi Daud selakin ke. Nah, Raja Tolut iku berkuasa kurang lebih selama 40 tahun, ya. Selama 40 tahun berkuasa dan meninggal peperangan, kemudian kerajaannya diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini terkenal Nabi kang suara paling enak. Jadi suara wong salam dunia ini tidak ada yang mampu mengalahkan suara Nabi Daud alaihissalam. Paling enak. Mulane kang biasa tukang seneng kiro iku kudu sering tawasul. Kirim fatihah Nabi Daud alaihissalam. Suara enak. Nabi Daud ya suara. Bahkan Nabi Daud lagi ngaji. Lamun kita ngaji lagi bismillah enggak ya. Misalnya enggak. Saya enaknya merem-merem Nabi Daud lagi ngaji.
manuk mabur mandek krek ronang berigel beli pok beli digali we sebut yang bocah sapa ken ke Mang Asep. Tadi saking enake pulane bakana suara-suara bengen zaman Nabi bakana suara-suara enak. Aduh, orang itu telah diberikan serulingnya Nabi Daud. Maksudnya ada kecipratan suara Nabi Daud, saya enake. Sampai manuk lagi mabur, set menang beronang suara Nabi Daud enak gila-gila. Itu enak suara Nabi Daud langkah sambil nandingi sama seperti gantengnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, jadi Nabi Daud diwarisi kerajaan ning mertuai kang bernama Raja siapa? Tolut ya, Raja Tolut kang berperang karo musuhe dan dikalahkan oleh Nabi Daud sebagai panglima. Rajanya bernama Raja musuhe Raja ya. Ingat ya, diingat bagaimana bari kelingan ya. Raja Tolut berperang melawan musuhnya di Baitul Maqdis yang juga seorang raja bernama Jalut. Tolut iki orang baik, Jalut orang jahat, Welut anak balong ya. Nah ternyata si Raja Jalut kalah oleh Nabi Daud alaihi salam. Nah wis, bener-bener kita sesuai ya. Manfaat. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, wanzur ilaina. Allah yang Maha Esa, Allah Maha Kuasa, hamba yang banyak dosa tiap hari dan masa. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Hamba yang tidak awas hidup di dunia luas, dunia sedang berhias, iman banyak terampas. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, wanzur ilaina. Hanya padamu Rabbi kami berserah diri, dari dengki dan iri yang bersarang di hati. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna ilaina. Demikian pun pula kadang sanak saudara, semoga dipelihara dari dosa dan siksa. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.